Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hingga malam hari ini kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada segenap sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau dari ihsan hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, masih dalam suasana Syawal, maka kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, khususnya selama di bulan Ramadan yang lalu yang kita sudah lewati 19 hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menerima seluruh amal-amal kebajikan kita dan kelak dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Jamaah rahmatullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di bulan Maret menjelang bulan Ramadan di bulan Sya'ban yang lalu.
mengenai zikir-zikir pelebur dosa. Kita sudah membahas beberapa poin. Yang terakhir sekali di antara zikir yang di antara keutamaannya dapat menghapuskan dosa adalah membaca doa kafaratul majlis. Ini poin terakhir yang kita bahas pada bulan Sya'ban yang lalu. Sebelum-sebelumnya kita telah membahas beberapa poin, di antaranya zikir yang kita baca ketika kita masuk ke dalam pasar. Ini juga berfungsi sebagai pelebur dosa. Salah satunya, fungsinya ada 4 dalam hadisnya. Kemudian juga zikir yang kita baca saat kita terbangun di tengah malam, itu juga salah satu fungsinya sebagai pelebur dosa. Kemudian juga poin tentang membaca kalimat tasbih, itu pun juga yang membaca 100 tasbih, salah satu fungsinya menjadi pelebur dosa. Di mana andai kata zikir-zikir yang kita baca semata-mata dengan kalimat-kalimat itu kita meraih pahala tanpa menjadi pelebur dosa, kita sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jadi sebetulnya kalau ada zikir yang faedahnya pelebur dosa, itu sebetulnya bukan faedah dan fadilah yang utama dari zikir itu sendiri. Karena faedah dan keutamaan yang terutama dari zikir itu sendiri adalah dengannya kita mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi sarana agar diri kita itu diperhatikan oleh Allah, diingat oleh Allah, disebut oleh Allah, sarananya itu kita berzikir. Fadhkuruni atau adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi itu utamanya zikir itu agar kita diperhatikan, diingat, tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah diperhatikan, diingat, disebut oleh Allah, maka apa-apa yang menjadi hajat kita itu relatif akan dikabulkan oleh Allah, termasuk ketika kita memohon ampunan daripada dosa-dosa kita. Bahkan yang menarik para jamaah Allah, zikir itu bukan hanya menjadi penyebab Allah memperhatikan kita, tapi ada satu kesaksian dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan pernyataan dari beliau dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyid, satu kitab yang khusus menghimpun zikir-zikir baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah berikut faedah-faedah. Beliau katakan bahwa az-zikru yu'ti quwwah. Jadi zikir itu di antara faedahnya dapat memberikan kekuatan. Bukan hanya kekuatan dalam hati, dalam jiwa, tetapi di antara faedah zikir itu memunculkan
memberikan dan menimbulkan kekuatan dalam fisik. Dalam fisik. Jadi orang yang banyak berzikir, maka Allah akan berikan kekuatan pada fisiknya yang tidak diberikan kepada orang lain. Beliau mencontohkan dari sekaligus kesaksian beliau. Ya tentu beliau ini tidak mengada-ada, karena apalah gunanya mengada-ada dan berlebih-lebihan. Tapi itu fakta yang beliau lihat di depan matanya. Aku melihat, kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, gurunya, karena beliau bermula sama dengan Ibn Taimiyah itu kurang lebih 16 tahun, sampai menemaninya di penjara, sampai meninggal dunia itu Ibn Qayyim bersama. Jadi yang di penjara Ibn Taimiyah, tapi Ibn Qayyim ini mendampingi. Kalau sakit, ikramnya dia dengan gurunya. Yang di penjara Ibn Taimiyah, tapi Ibn Qayyim ikut mendampingi beliau di dalam penjara, dan justru di situ beliau banyak mengambil ibrah dan pelajaran adab dari gurunya. Aku melihat, kata Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah ini sehari beliau bisa menulis karya yang tidak bisa ditulis oleh orang selama 1 pekan. Jadi ada dulu di zaman-zaman itu belum ada percetakan, belum ada fotokopi. Jadi kalau seseorang ingin memiliki kitab, maka kalau dia tidak menulis sendiri, menyalin sendiri, maka dia membayar seorang namanya nasih. Nasih artinya tukang tulis. Jadi dia pekerjaannya memang jasa menuliskan kitab milik orang lain. Ada itu di pasar-pasar. Jadi di pasar-pasar itu ada orang duduk, disediain kertas, nanti ada orang datang, Pak, tolong tuliskan Sahih Bukhari, upahnya berapa? Nanti dia tulis. Ini kata Ibn Qayyim, itu bisa dilakukan oleh Imam Ibn Taimiyah kurang dari 1 hari. Ini kan luar biasa. Jadi zikir itu bisa memberikan kemampuan yang lebih pada diri seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan kesaksian beliau yang lain, ketika berjihad, Ibn Taimiyah ini diberikan kekuatan yang tidak dimiliki oleh pasukan-pasukannya sendiri. Dan pasukan-pasukannya ini memberikan kesaksian bahwa betapa hebat dan kuatnya Ibn Taimiyah di dalam berjihad. Ternyata itu semua dari kekuatan yang muncul dari banyaknya berzikir kepada Allah. Jadi bukan hanya zikir itu menguatkan hati, menguatkan keyakinan, tapi juga menguatkan fisik, menguatkan badan dan jasad. Itu efek-efek samping yang lain daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah rahmatullah, poin yang lain yang secara khusus kita ambilkan dari hadis-hadis Nabi SAW tentang bentuk-bentuk zikir yang salah satu keutamaannya menjadi pelebur dosa adalah zikir yang dibaca setelah mendengarkan azan. Tapi bukan lafaz yang umum selama ini kita baca. Ada bentuk zikir setelah azan yang lain selain Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah. Itu benar.
Setelah azan kita membaca itu, doa itu juga benar. Yang kalau itu dibaca, salah satu keutamaannya adalah seseorang akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW di akhirat nanti. Man qala hina yasma'u nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ta'ala maqamah mahmud alladhi wa'adna. Kalau ini dibaca, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia halal, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Ini sahih. Tapi ada doa setelah azan yang lain yang fadilahnya juga lain. Itu terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, di mana Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'ul mu'adzin. Nah, ini bahasanya bukan tidak, tapi mu'adzin. Barang siapa yang setelah dia mendengarkan mu'adzin azan, kemudian dia berdoa. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu penggalan yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dina. Jadi itu urutannya. Karena ada zikir yang urutannya raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu zikir ba'da subuh. Kalau kita pagi-pagi setelah sholat subuh, salah satu rangkaian zikir ba'da subuh itu ini dibaca, raditu billahi rabbah wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Tapi kalau yang ba'da azan, raditu billahi rabbah, kemudian wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina, setelah syahadat. Dari syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Nah, kata Rasul, siapa yang setelah azan membaca doa ini, ghufira lahu dzanbuhu, akan diampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ini variasi para jamaah Rasulullah, variasi doa setelah azan. Tidak perlu membaca dua-duanya. Tidak perlu membaca Allahumma rabbah kemudian ditambah lagi asyhadu an la. Salah satu saja. Mungkin nanti azan subuh. Nah, kalau azan subuhnya dua kali, azan pertama baca yang pertama, azan kedua baca yang kedua, misalnya, tidak masalah. Atau subuh baca ini, duhur baca yang itu, dan seterusnya. Jadi salah satu saja, dan ini variasi doa-doa yang dibaca setelah azan. Sama dengan nanti antum membaca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak ragamnya, tidak dijadikan satu kita baca dalam satu sholat. Mungkin satu sholat kita baca doa A, sholat yang lain kita baca doa B. Itu untuk variasi. Maka demikian pula ini variasi zikir ba'da azan yang keutamaannya akan menjadikan dosa-dosa
orang yang membacanya tadi diampuni oleh Allah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi ini tambahan ilmu supaya nanti kita memiliki hazanah amalan yang lebih banyak. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan dalam sebuah ceramahnya, beliau katakan bahwa jika dalam suatu amalan itu terdapat beberapa zikir, boleh kita menghafal salah satu dari zikir-zikir itu, boleh. Tetapi kata beliau, lebih utama kalau kita bisa menghafal semuanya, atau setidaknya menghafal lebih dari satu. Kalau cuma dua, ya kita hafal dua-duanya. Kalau ada 5, hafal 3 misalnya, lebih dari satu. Itu lebih utama. Hanya menghafal salah satu saja boleh. Tapi kalau bisa lebih dari satu, itu lebih baik. Mengapa? Nah ini beliau kemudian menyatakan, karena kalau kita menghafal syukur-syukur semuanya dan kita mempraktekkan zikir-zikir itu, berarti kita telah mempraktekkan semua yang dituntunkan oleh Rasul. Nah itu ada nilai lebihnya. Tapi kalau kita hanya hafal satu, berarti kita ya sudah menghafalkan tuntunan Rasul, tapi satu itu akan lebih utama kalau dia menghafal lebih dari satu, jika memang ada alternatif zikir-zikir itu. Seperti doa iftitah juga banyak ya, ada subhanaka, ada Allahumma ba'id, ada Allahu akbar kabira, ada Allahumma rabbal jalali wal ikram, dan 7 itu kan. Doa ketika ruku juga ada macam-macam. Jadi sekali waktu kita baca doa satu, sekali waktu doa yang lain. Jadi kalau kita hafal semuanya, berarti kita mengamalkan semua variasi tuntunan itu lebih utama. Tapi kalaupun mencukupkan dengan satu, boleh. Jangan sampai sudah varian zikirnya banyak, satu pun tidak dihafal. Itu kegagalan banyak. Sudah banyak, satu pun tidak dihafal. Kalau cuma satu ya hafal satu itu, kalau banyak jadi hafal satu. Nah, begitu pula dengan zikir ini. Zikir ya, setelah azan, kalau kita ingin dapat keutamaan, dapatkan syafaat Nabi, yang dibaca itu Allahumma rabbana atina nama. Kalau kita ingin keutamaannya dilemburkan dosa-dosa kita, baca asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ini yang pertama. Jadi zikir setelah azan. Kemudian jamaah rahimahullah, di antara zikir lain yang berfungsi sebagai pelembur dosa, ini mirip-mirip. Jadi banyak sekali kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasul zikir-zikir yang salah satu keutamaannya sebagai pelembur dosa itu zikir kalimat tahlil. Ya, kemarin waktu kita bahas tentang doa masuk pasar itu ya tahlil, la ilaha illallah wa la syarika lah. Doa terbangun di malam hari juga tahlil juga. Ada unsur la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian poin yang kedua ini adalah zikir yang dibaca ba'da salam ya, setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Nanti setelah itu ada disunahkan kita membaca tasbih sebanyak 33 kali. Man sabbaha fi duburi kulli salat
siapa yang bertasbih di penghujung sholat. Penghujung sholat di sini maksudnya ba'da salam. Karena makna duburi kulli sholat ini ada yang dipahami sebelum salam, ada yang setelah salam. Kalau ini tasbih ini dibaca dubur kulli sholat yang maksudnya setelah salam. Nanti ada yang duburi kulli sholat tapi maksudnya setelah tasyahud akhir sebelum salam. Itu contohnya hadis riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Kata Rasul, wahai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Jadi kalau ada orang yang disebut bahwa Rasul mencintai dirinya, luar biasa bagaimana. Betapa senangnya Mu'adz ketika Rasul yang menyatakan bahwa beliau itu mencintai dirinya. Tentu sangat senang sekali pada waktu itu. Nah, kemudian Rasul mengatakan, la tada'anna dubura kulli salatin takun wa Mu'adz, jangan sekali-kali engkau tinggalkan doa ini di setiap penghujung sholat. Ini maksudnya setelah tasyahud akhir sebelum salam. Sama ini kata-katanya dubur kulli sholat juga. Dubur itu artinya di belakang. Ada umbul, ada dubur. Dubur itu artinya di belakang, di penghujung. Tapi di sini maksudnya di penghujung sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid, jangan kau tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal yang hendaknya kita pun juga berusaha untuk mengamalkannya. Setiap kali kita sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena di sini sifatnya umum. Dubur kulli sholat, kulli sholat, setiap sholat mencakup yang fardu maupun yang nafilah. Ini, ya Allah, Allahumma a'inni, bantulah aku ala dzikrika, untuk bisa berzikir kepadamu, wa syukrika, mensyukuri nikmat-nikmatmu, wa husni ibadatika, beribadah dengan baik kepadamu. Ini dubur kulli sholat yang maknanya sebelum salat. Nah, hadis ini yang riwayat Imam Muslim tentang zikir ini, man sabbaha fi duburi kulli sholat, barang siapa yang bertasbih setelah sholat, salatan wa salasin, sebanyak 33. Jadi baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Wa hamidallah, dan bertahmid juga salatan wa salasin, sebanyak 33 kali. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, kemudian alhamdulillah, hamidah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Dan wa kabbarallah, kabbara, bertakbir juga salatan wa salasin, sebanyak 33 kali. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian menggenapkan yang 100, yang ke 100, karena 33 dikali 3 99. Wa qala tamamal, kemudian berkata menggenapkan bilangan yang 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil. Jadi tasbih, tahmid, takbir, kemudian digenapkan dengan yang ke 100 itu dengan tahlil. Apa kata Rasul SAW? Ghufirat khatayahu, ghufirat, akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Jadi sebanyak apapun dosa itu ternyata dengan
33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, 1 tahlil, itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah Allah, sesibuk-sibuknya kita upayakan kalimat-kalimat ini tidak kita tinggalkan setelah sholat fardu kita. Mungkin yang lain-lain karena ada hal yang mendesak, kita berzikirnya sambil jalan atau sambil beraktivitas. Tapi ini jangan kita berdiri dari tempat duduk kita setelah salam sebelum kita menuntaskan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan ditambah dengan la ilaha illallah. Kenapa? Keutamaannya ini luar biasa. Kita tak bisa bayangkan buih yang ada di lautan. Bukan hanya satu laut, satu pantai, pantai Puri Gading, pantai Queen Arta, pantai apa lagi di sana, Mutun, Sari Lingkung, sampai kemudian pantai Kelara 1, Kelara 2, sekarang ada Benson dan lain sebagainya. Ini pantai sedunia. Itu kalau buihnya dikumpulkan, itu sangat banyak sekali. Nah, sebanyak apapun ini kiasan. Artinya sebanyak apapun dosa kita, kalau kita dengan tulus memohon kepada Allah melalui wasilah zikir-zikir ini, ghufira khata, ya akan diampuni dosa-dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bahas malam hari ini, para jamaah Allah, zikir yang berfungsi sebagai pelebur dosa. Laki-laki yang ketiga ini ada unsur kalimat tahlilnya. Karena yang afdal zikri, zikir yang paling afdal itu adalah yang di situ ada kalimat la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan dan mengulang-ulang kalimat ini dalam keseharian kita, akan memudahkan kita untuk mengucapkannya di penghujung hayat kita. Jadi ini jadi hikmah lain lagi. Banyaknya kita mengucapkan kalimat-kalimat tahlil dan banyaknya fadilah-fadilah kalimat tahlil yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, mudah-mudahan itu menjadi sarana dengan kita banyak mengucapkannya. Kelak ketika kita meninggal dunia, kita bisa menutup hidup kita dengan kalimat ini. Karena Rasul sudah berjanji, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sudah satu kepastian. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Meskipun sebelumnya dia itu suka mabuk-mabukan, dia mungkin pezina, dia mungkin penjudi, dia bahkan mungkin sebelumnya itu kafir, musyrik, mulhid, ateis. Tapi kalau di penghujung hayatnya sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Jangan kemudian wah gampang la ilaha illallah gampang. Iya, gampang. Sekarang kita dalam keadaan sadar bisa mengendalikan lisan kita. Tapi kalau orang sudah sakaratul maut, mungkin dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi mulut itu sudah susah sekali dibuka. Belum lagi setan membisiki. Karena jangan pikiran setan itu hanya nonton ketika ada orang sakaratul maut. Tidak. Bagaimana yang terjadi dengan Abu Thalib?
setan tidak nonton, terlibat aktif menghalang-halangi Abu Thalib dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang sudah ditalkin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang akal beliau. Bukan tidak pernah mendengar, sering mendengarkan kalimat tauhid diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tetap saja di akhir hayatnya kalimat itu tidak bisa terucap dari lisannya. Jadi jangan dikira mudah. Kalau kita tidak membiasakan, tidak ada yang mudah. Tapi kalau kita membiasakannya, mudah-mudahan kalimat itu akan mudah meluncur dari lisan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada Nabi SAW. Beliau menuntunkan kepada kita banyak zikir-zikir yang di dalamnya ada unsur kalimat la ilaha illallah yang faedah dan keutamanya diantaranya dari pelebur dosa. Yang ketiga ini jamaah adalah zikir yang dibaca sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ada yang bismika Allahumma amutu wa ahya. Dua-duanya benar semua. Ada dua-duanya semua. Itu salah satu doa dan zikir yang dibaca sebelum tidur. Ada banyak doa-doa yang dibaca sebelum tidur. Dan jangan bukan baca kulhu 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali, membaca al-kafirun. Siapa yang membaca surat al-kafirun sebelum tidur, maka dia akan terbebas dari kekafiran. Dia terbebas dari kekufuran dan kesyirikan. Maknanya kalau orang sebelum tidur membaca surat al-kafirun, tidur dia meninggal dunia, dia meninggal di atas tauhid. Karena apa? Allah sudah bersihkan, Allah sudah bebaskan kekufuran itu dari dirinya dengan surat al-kafirun yang dibaca sebelum tidur. Tapi bukan itu yang kita akan bahas. Itu saya ingin jelaskan bahwa banyak yang dibaca sebelum tidur. Jangan sampai malah sebelum tidur menghayal. Atau orang yang gak bisa tidur, itu karena banyak mikir. Coba orang mau tidur bukan mikir tapi zikir, itu mudah tidurnya. Mikir, apalagi mikirin hutang, nggak bisa tidur. Apalagi jatuh temponya besok misalnya. Ini jatuh tempo yang ketiga. Wah, jatuh tempo sudah minta gimana besok cari alasan supaya bisa ditunda. Nggak bisa tidur kalau seperti itu. Tapi andai kata antum punya beban pikiran apapun sebelum tidur, beban itu antum hilangkan semuanya, antum prioritaskan dengan berzikir kepada Allah, insya Allah akan bisa tidur dunia. Dan biiznillah Allah akan diberikan solusi. Jadi bukan kita yang mencari solusi, Allah yang akan memberikan solusi. Karena tadi wadhkuruni adkurkum. Jadi kalau kita ingat dengan Allah, Allah akan ingat dengan kita. Allah tahu apa kita beritahu, tahu hutang kita berapa, kepada siapa, jumlahnya berapa, Allah tahu. Jadi kalau Allah sudah tahu, kita dekat dengan Allah, bahkan tanpa kita minta Allah bisa melunasi hutang-hutang kita dengan cara Allah. Maka ini bangun hubungan dengan Allah ini penting, khususnya ketika akan tidur, supaya nanti ada orang tidurnya mimpi buruk. Orang mimpi buruk itu kemungkinan dia tidak berzikir
berpikir sebelum itu. Kemungkinannya, bahkan itu kemungkinannya besar. Ya. Karena kalau orang itu tidur dalam keadaan suci, berzikir, Allah itu mengutus malaikat menjaga. Kalau malaikatnya datang, setannya jauh. Gak ada malaikatnya, setannya datang. Oh, tidak ada malaikat jaga, setan datang. Wajar kalau dia masuk dalam mimpi buruk. Jadi sebetulnya mudah ya, menghalau, menghilangkan kegelisahan, kecemasan. Tidak bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah, ini dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina ya'wi ila firashihi. Nah, barang siapa yang ketika dia berangkat ke pembaringannya, sudah naik di atas dipannya, terletak di atas kasurnya, kemudian detik-detik sebelum tidur, salah satu doanya ini, membaca ini. Atau hafal semua, saya yakin kalimat-kalimatnya nggak ada yang baru, hanya begini, perlu dengarkan saja. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu, di bawahnya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikutnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hafal semua kan? Hafal semua. Cuma kita tidak tahu bahwa ini dibaca sebelum tidur. Kalau hafalnya hafal semua. Orang cuma la ilaha illallah dan la haula wala quwwata illa billah dan subhanallah tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa, kata Rasul, yang ketika dia beranjak ke pembaringannya, mulai akan tidur, membaca doa ini, apa kata beliau? Ghufirat lahu dzunubuhu, akan diampuni dosa-dosanya, au khatayahu, atau kesalahannya, wa in kana mithla zabanil bahri, sama tadi dengan tasbih yang kita punya. Meskipun dosa-dosanya itu sebanyak puing di lautan. Jadi pada subuh kita sudah baca tasbih tadi, pada zuhur, asar, maghrib, isya, sampai kita mau tidur baca doa ini, dosa-dosa kita itu dihapuskan semua. Nah, kalau orang sebelum tidur dosanya sudah dihapuskan, sekali lagi andai kata dia tidur tidak bangun lagi, maka akan masuk surga. Karena sudah tidak ada lagi dosa, sudah diampuni semua. Yang ada tersisa amal-amal soleh. Jadi timbangannya itu dari begini, dosanya sudah habis, jadi naik ke atas, amal solehnya yang ada, dari timbangannya itu jelas beratnya timbangan kebaikannya, masuk surga. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang mengembirakan. Itu mudah. Amalan ini sangat ringan, mudah ya. Sudah kita tidur bisa dengan tenang. Sudah begitu, dosa-dosa kita diampuni. Kalau mimpi, insya Allah mimpinya indah. Mungkin mimpinya makan burger, tadi yang dapat burger, yang belum dapat tadi, mudah-mudahan nanti malam mimpi lah dapat makan burger, dapat makan nasi kebuli, yang enak-enak. Meskipun dalam mimpi, tapi ya bersyukur. Daripada mimpi buruk, dengan mimpi enak.
Sama-sama mimpi daripada mimpi buruk, dan tidak mimpi dengan mimpi yang enak. Dengan mimpi enak kan kita sudah pernah membayangkan dan merasakan sesuatu yang enak, meskipun dalam mimpi yang mudah-mudahan mimpi itu nanti terwujud ketika kita meninggal dunia, mendapatkan kenikmatan yang hakiki di dalam jannah. Jadi ini insya Allah kalau kita akan tidur, kita membaca doa-doa, ayat-ayat, zikir-zikir yang dituntunkan oleh Nabi SAW, kita akan tenang tidurnya, akan merasakan nikmat di tidurnya, betul-betul bisa memulihkan tenaga. Karena ada orang yang tidur terus bangunnya malah capek, karena tidur dari dunia buruk, dikejar-kejar anjing, ada yang mimpi jatuh dari tempat yang tinggi, ada yang mimpi ular, itu mimpi dengan setan, capek kan. Tapi kalau kita tidur dengan adab-adab yang menurut Nabi, mudah-mudahan kalaupun mimpi-mimpinya baik, kalaupun tidak, kita bangun dalam keadaan sedang. Wallahu a'lam. Baik, kita berhenti sampai poin ketiga, nanti pada Isya kita tambah lagi 2 poin yang lain. Kita skors dulu untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.